Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini kita masih belajar di tema 6 tentang panas dan perpindahannya. Dan di subtema 2 tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Dan kita melangkah ke pembelajaran yang kedua. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana air itu bisa mendidih di atas kompor yang sedang menyala. Ya, ini karena adanya perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Lalu, apa sih itu perpindahan panas atau kalor secara konveksi? Agar kamu lebih memahami materi tentang perpindahan kalor secara konveksi hari ini, mari kita sama-sama membaca teks berikut ini. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut, bukan? Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang tadi naik. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah menggunakan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Wah, ternyata begitu ya. Nah, setelah kalian membaca bersama tadi, tuliskanlah pemahamanmu tentang konsep perpindahan panas secara konveksi dalam tulisan satu paragraf berikut. Tuliskan di buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Ingat, tulisannya yang rapi ya. Nah, sekarang mari kita melakukan percobaan untuk menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu segelas air panas, es batu, air matang suhu ruang untuk membuat es batu,
1 buah kantung plastik ukuran kecil, 1 buah karet gelang, dan pewarna makanan. Percobaan ini memerlukan beberapa es batu berwarna ya. Kita buat dulu es batu berwarna. Campurkan setetes pewarna makanan ke dalam air matang suhu ruang. Kemudian masukkan air yang telah diwarnai ke dalam kantong plastik. Ikat kantong plastik tersebut dengan karet gelang. Masukkan kantong plastik berisi air ke dalam lemari es sampai membeku. Nah, sekarang siapkan 1 buah gelas ukuran sedang. Isi dengan air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian masukkan es batu berwarna ke dalam gelas air panas. Amati es batu yang ada di dalam gelas berisi air panas tersebut. Catat apa yang terjadi dengan es batu berwarna tersebut. Setelah melakukan percobaan tersebut, jawablah pertanyaan panduan berikut ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Menarik sekali kegiatan percobaan tadi ya. Apakah kamu melihat sesuatu yang menarik dari percobaan tadi, Dayu? Tentu saja Siti, saya melihat ada pola aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Bentuknya bagus, meliuk seperti penari. Wah, kamu pandai membuat persamaan, Dayu. Apakah sekarang saatnya kamu berlatih menari, Dayu? Bolehkah aku ikut bersamamu? Saya ingin mengamati beberapa gerakan tari daerahmu. Nah, sekarang mari kita sama-sama kembali membaca teks berikut ini. Pola lantai dalam seni tari. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat 2 pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola lantai lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Perhatikan gambar A di bawah ini. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah 2 jenis tari daerah yang memiliki pola lantai yang berbeda. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari bedaya Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu.
Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Wah, bervariasi sekali ya. Nah, sekarang coba perhatikan 4 pola tari berikut ini. Kamu tuliskan pola lantainya ya. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.